ya Dr. Andes Haji Babai Hudori MM. Sebab dialah seorang pemimpin, seorang kepala sekolah yang boleh dikatakan benar-benar memberikan kesempatan kepada bawah. Itu saya ciptakan untuk dunia pendidikan. Kita dengarkan dulu ya lagi. Diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Salah satu diantaranya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Walaupun bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, maknanya berbeda. Tapi tidak apa-apa, sebab yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab diantaranya kalau tidak salah waktu itu Pak Supi Mukni dengan Bapak Ahmad Nur Rahman kalau tidak salah. Bunyi kalimatnya, we are traveling along in search of all knowledge to reach our bright future. Jadi we are traveling along itu adalah kita sedang dalam perjalanan panjang. In search of all knowledge artinya meneliti, in search itu meneliti ya. Of all knowledge, ilmu pengetahuan. We are traveling along in search of all knowledge to reach our bright future, menuju masa depan yang cerah. Memang maknanya luar biasa itu. Ibu dia itu yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada saat itu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-ilmu nafi'un lil mustaqbalina wa akhiratina. Maknanya jadi berbeda. Al-ilmu nafi'un jadi ilmu bermanfaat, artinya al-ilmu nafi'un lil mustaqbalina wa akhiratina. Jadi untuk masa depan dan di akhirat nanti. Kalau tadi kan we are traveling along, kita sedang dalam perjalanan panjang, we are traveling along in search of all knowledge gitu. Sedangkan di dalam bahasa Arabnya al ilmu nafi'un lil mustaqbalina wa akhiratina. Ya mendekati sih sebenarnya. Dan di luar dugaan kalau akan diminta untuk menyanyikan lagu tersebut, sampai saya merenung sejenak. Waduh, sudah lupa ini lagunya. Oleh sebab itu dinyanyikannya hanya beberapa baris saja, tidak sampai di refren ya. Kan refrennya itu di sini tempat menempa ilmu, iman, ilmu dan amal. Ambil semua mutiara untuk jalan masa depan. Itu refrennya ya. Kalau bahasa Arabnya ilmu nafi Indonesia kualina wa akhiratina. Aduh, saya sudah lupa bahasa Arabnya. Udah lupa ya. Oke. Dengarkan aja nanti musiknya kembali. Tetapi yang punya jasa itu adalah Bapak Babai Hudori MM ya Dr. Andes Haji Babai Hudori MM. Sebab dialah seorang pemimpin, seorang kepala sekolah yang boleh dikatakan benar-benar memberikan kesempatan kepada bawahan. Silahkan bereksperimen. Dia itu benar-benar memberi kesempatan yang luar biasa. Satu kata
dari beliau itu dikerjakan oleh bawahan itu sebenarnya banyak sekali yang harus diterjemahkan, sampai lahirlah sekolah BTP, bersih, transparan, profesional kayak gitu tuh. Dilantiknya oleh Bapak Abu Rizal Bakri. Yang dipelopori kegiatan itu adalah Ibu Endang pada saat itu, guru BK yang langsung nembus ke Bapak Abu Rizal. Sekarang ini mungkin sekarang ini karena yang menulisnya adalah ghost writer, di mana-mana pada menulis, dikirim ke dia, baca cocok bayar, baca cocok bayar, dan langsung. Makanya pelukis terkenal Leonardo da Vinci. Pertama, kesan saya seneng banget bisa diadain karena pengen banget ketemu, tapi juga medianya kan kadang susah ya, waktunya susah. Ini juga kalau nggak salah only half of the class ya, hanya 22 dari 44. Benar ya? Benar ya? 45 ya? Itu prestasinya susah sekali untuk dikejar oleh sekolah-sekolah yang belum mapan. Di samping mereka itu sudah memiliki akreditasi A, kemudian fasilitas-fasilitasnya lengkap, tapi yang paling utama mereka itu membeasiswakan dan tidak ada zonasi. Anak-anak pinter di seluruh wilayah itu kumpul ikut testing ke sekolah tersebut, seperti di Hui People School di Jalan Lembu, Tiongkok. Salah satu contoh itu adalah sekolah muslim di Tiongkok yang diburu oleh orang-orang lintas agama ya, agama apapun agamanya, mereka itu ingin sekali memasuki ke sekolah Hui People di Jalan Lembu Tiongkok tersebut. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa dulu dengan adanya RSBI itu tidak ada zonasi, tetapi semua orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi itu memburu sekolah RSBI pada saat itu, dan prestasinya bisa membanggakan sehingga orang-orang yang kaya raya di sekitarnya itu bisa membebaskan SPP untuk 20% orang-orang yang tidak mampu di bidang ekonomi. Inilah barangkali kelebihannya RSBI pada saat itu yang akan kita ikuti di acara jalan-jalan rumah bagus. Ini mau siapa? Itu udah pada naik. Silakan kan. Kita mungkin mau dibagi dua ya. Jadi dua. Main Mengapa sekolah-sekolah unggulan itu prestasinya susah sekali untuk dikejar oleh sekolah-sekolah yang... Baiklah hadirin sekalian, kita mulai pembahasannya secara rinci sesuai dengan waktu yang tersedia di sini ya. Tentu tidak terlalu panjang. Yang dibahas poin-poin pokok saja ya, sesuai dengan durasi yang ada di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu dengan diminta untuk menyanyikan sebuah lagu yang di luar dugaan. Memang lagu itu saya ciptakan untuk dunia pendidikan. Kita dengarkan dulu ya lagunya berikut ini. Antaranya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Walaupun bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, maknanya berbeda, tapi tidak apa-apa, sebab yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab diantaranya kalau tidak salah waktu itu Pak Supri Mukni dengan Bapak Ahmad Nur Rahman kalau tidak salah. Bunyi kalimatnya, we are traveling along in search of all knowledge to reach our bright future.
Jadi we are traveling along itu adalah kita sedang dalam perjalanan panjang. In search of all knowledge artinya meneliti. In search itu meneliti ya. Of all knowledge, ilmu pengetahuan. We are traveling along in search of all knowledge to reach our bright future. Menuju masa depan yang cerah. Memang maknanya luar biasa itu. Ibu Diah itu yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada saat itu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al ilmu nafiun lil mustaqbalina wa akhiratina. Maknanya jadi berbeda. Al ilmu nafiun jadi ilmu bermanfaat, artinya al ilmu nafiun lil mustaqbalina wa akhiratina. Jadi untuk masa depan dan di akhirat nanti. Kalau tadi kan we are traveling along, kita sedang dalam perjalanan panjang, we are traveling along in search of all knowledge gitu. Sedangkan di dalam bahasa Arabnya al ilmu nafiun lil mustaqbalina wa akhiratina. Ya mendekati sih sebenarnya. Dan di luar dugaan kalau akan diminta untuk menyanyikan lagu tersebut, sampai saya merenung sejenak. Waduh, sudah lupa ini lagunya. Oleh sebab itu dinyanyikannya hanya beberapa baris saja, tidak sampai di refren ya. Kan refrennya itu di sini tempat menempa ilmu, iman, ilmu dan amal. Ambil semua mutiara untuk jalan masa depan. Itu refrennya ya. Kalau bahasa Arabnya ilmu nafiun lil mustaqbalina wa akhiratina. Aduh, saya sudah lupa bahasa Arabnya. Udah lupa ya. Oke. Dengarkan aja nanti musiknya kembali ya di dalam ilustrasi video berikut ini akan kita dengarkan lagu tersebut, syair bahasa Indonesianya ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya yang paling banyak jasanya itu bukan saya, tetapi yang punya jasa itu adalah Bapak Babai Hudori MM ya, Dr. Andes Haji Babai Hudori MM. Sebab dialah seorang pemimpin, seorang kepala sekolah yang boleh dikatakan benar-benar memberikan kesempatan kepada bawahan, silahkan bereksperimen. Dia itu benar-benar memberi kesempatan yang luar biasa. Satu kata dari beliau itu dikerjakan oleh bawahan itu sebetulnya banyak sekali yang harus diterjemahkan. Sampai lahirlah sekolah BTP, bersih, transparan, profesional. Gitu tuh dilantiknya oleh Bapak Abu Rizal Bakri. Yang dipelopori kegiatan itu adalah Ibu Endang pada saat itu, guru BK yang langsung nembus ke Bapak Abu Rizal Bakri sehingga lahirlah sekolah BTP, bersih, transparan, profesional, yang di dalamnya itu ada warung kejujuran namanya itu. Kemudian di samping itu juga tentang kelas wawasan internasional itu menjadi lebih banyak maknanya karena didukung oleh para wakasek yang benar-benar membantu kegiatan ini. Itu seolah-olah program wawasan internasional itu begitu wah, padahal tadinya sendiri-sendiri, seperti Bu Endang dengan BTP-nya bersih, transparan, profesional, itu berdiri sendiri sebenarnya. Setiap anak itu
dikasih pin begitu. Di BTP itu walaupun didahului dengan pin excellent seperti gambar berikut ini saya perlihatkan. Jadi pin excellent ini lahir sebelum ada BTP. Nah seperti ini pin excellent ini. Nah pin excellent ini itu diciptakan oleh Bapak Agus Wahyudi, ini guru bahasa Inggris. Setiap siswa yang pintar bahasa Inggris diberikan pin excellent di dadanya. Kalau bertemu siswa yang sama-sama memasang pin excellent di dadanya, ketahuan berbicara bahasa Indonesia, maka pinnya akan dilepas. Diberi sanksi dan tidak mudah untuk mendapatkan pin excellent itu. Dan Pak Agus Wahyudi itu memang luar biasa cemerlangnya pada saat itu. Kemudian dunia komputer pada saat itu ditangani oleh Pak Madasar. Pak Madasar itu menguasai IT walaupun dia bukan jurusan IT tetapi bisa membawahi atau mendatangkan guru-guru komputer yang piawai dan jadi kepeloporan. Maka ketika wawasan internasional kelas itu berubah menjadi RSBI, itu tidak lepas dari karya-karya di dunia komputer yang berhubungan dengan SDIP, School Development SDIP, School Development Investment Plan SDIP, School Development Investment Plan pada saat itu. Nah itu yang dikerjakan benar-benar banyak sekali karena miliaran uangnya pada saat itu walaupun tidak cair. RSBI itu uangnya miliaran karena tadinya kan mau mendapatkan bantuan dari ADB. ADB itu Asia Development Bank ya. RSBI itu spektakuler pada saat itu. Kenapa? Karena dengan ketebalan SDIP setiap sekolah dari Sabang sampai Merauke ini segini tebalnya setiap sekolah begitu. Planningnya luar biasa. Tetapi yang membuat kita itu bangga dengan pendiri RSBI pada saat itu Pak Cecep dan kawan-kawan, alumni ITB, alumni Unpad, alumni IKIP Bandung, Pananang pada saat itu, Panandang kalau nggak salah pada saat itu, beberapa perguruan tinggi bersatu berani menolak ADB. Waduh luar biasa nasionalisnya pada saat itu. Apa jawab mereka? Masa LANS atau pinjaman luar negeri itu baru juga diusulkan, baru ditandatangani, belum cair sudah dihitung bunganya gitu. Jadi baru ditandatangani sudah dihitung bahwa itu adalah pinjaman dan setahun kemudian itu sudah harus bayar bunga begitu kan. Oleh sebab itu udah batalkan saja LAN untuk RSBI, karena RSBI itu waktu itu karena memang pemerintah mau meminjam uang ke ADB tadi. Nah, akhirnya dibatalkan, ADB marah. Dan nasionalismenya itu perjuangannya di situ pertama tidak meminjam ke luar negeri. Rakyat Indonesia itu mampu membiayai dengan stakeholdernya. Serahkan saja kepada masyarakat. Jadi dibiayai sama APBN pada saat itu. Kemudian kekurangannya diserahkan kepada orang tua. Dan spektakuler ternyata dari Sabang sampai Merauke orang tua begitu mendukungnya sehingga larinya kenceng tuh RSBI itu. Tapi ya tadi kembali ramai lah di koran-koran di Eropa, di koran-koran berbahasa Inggris pada saat itu wajib kan berlangganan koran berbahasa Inggris, bukan cuma Jakarta Post. Setiap RSBI pada saat itu harus memajang koran-koran
di depan kelas itu ada koran berbahasa Inggris, bukan hanya Jakarta Post, tapi koran dari mana saja itu berjejer di pintu gerbang masuk kelas itu di situ, dan koran itu dibaca oleh anak. Koran-koran berbahasa Inggris itu. Nah, salah satu contoh RSBI pada saat itu yang paling menggelikan diantaranya kedatangan dari anggota dewan. Satu rombongan, satu bis anggota dewan datang untuk melihat sekolah internasional. Mohon maaf kepada anggota partai pada saat itu, dari berbagai macam partai itu kan kadang-kadang mereka itu hanya ijazah SLTP ya, dari partai-partai tertentu itu. Begitu sampai di gerbang semuanya berbahasa Inggris dan anak tidak boleh berbahasa Indonesia. Semua anak itu wajib, apalagi yang tadi pakai tanda excellent itu kan harus berbahasa Inggris. Begitu anak-anak itu diajak berbicara itu selalu jawabannya dengan bahasa Inggris, semua anggota dewan tidak mau masuk ruangan, akhirnya dorong-dorongan. Maaf sekali Pak Dewan pada saat itu. Semuanya pada dorong-dorongan, tidak mau. Tapi dari fraksi Golkar yang pendidikannya cukup tinggi ya, dibanding dengan dari partai-partai lain yang datang pada saat itu, satu bis itu sekitar 40 lebih lah anggota dewan masuk. Dia bilang, Anda kan orang Indonesia, bicaralah bahasa Indonesia, tidak apa-apa begitu. Sehingga akhirnya semua anggota dewan jadi berani berbicara pakai bahasa Indonesia. Tapi anak-anak pada saat itu ya berbicara bahasa Indonesia kan tidak apa-apa karena anggota dewan yang bertanya. Tetapi ada sedikit shock terapi pada saat itu. Anggota dewan begitu masuk ke kelas RSBI itu yang berjejer-jejer itu, korannya berbahasa Inggris, semua tulisan di dinding berbahasa Inggris, anaknya juga harus ngomong berbahasa Inggris kan begitu. Jadi anggota dewan pada dorong-dorongan, tidak mau masuk, hanya lihat-lihat di ruangan saja, keliling di koridor saja begitu. Tapi saya salut kepada salah satu anggota dewan yang spontan mengatakan seperti tadi, Anda kan adalah orang Indonesia, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, dan masuk ke ruangan akhirnya berbicara bahasa Indonesia. Ini adalah sejarah lahirnya RSBI pada saat itu. Lagi-lagi ini adalah jasanya kepemimpinan Haji Babai, di mana pada saat itu betul-betul memberikan keleluasaan sehingga lahirnya sekolah BTP yang dimotori oleh Bapak Abu Rijal Bakri pada saat itu. Kemudian lahirnya logo excellent yang dipelopori oleh Bapak Agus Wahyudi menciptakan itu, dan mungkin itu hanya ada di SMA kami ya, di SMA Bonlap atau Tambun Selatan. Semua siswa itu yang memasang tanda excellent di dadanya dengan seleksi yang ketat, ketahuan berbicara bahasa Indonesia, wah kolep udah. Makanya anak-anak itu kita dengar nih wawancara di Wagla Gubuk Apung, seorang mantan ya, siswa mantan RSBI, kita bicara bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris ya, kita dengar. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ternyata anak-anak RSBI itu begitu menghargai saya, dan sempat di acara hajatan di suatu daerah yang jauh dari Bekasi, tiba-tiba ada orang tua menghadap ke saya dan dia itu begitu terharu bertemu dengan kepala sekolah RSBI. Katanya, Bapak ya, bilangnya begitu, padahal saya kan waktu itu hanya ketua program, Wakaseknya Wakasek Humas, tetapi merangkap jadi ketua program pada saat itu. Setelah lolos seleksi jadi RSBI dari SNBI, Sekolah Nasional Bertaraf Internasional, asalnya itu SNBI kemudian berubah nama menjadi RSBI begitu. Nah, saya sebagai ketua program yang bertemu terus-terusan dengan orang tua siswa. Jadi mereka menganggap saya adalah kepala sekolahnya, padahal
Haji Babai itulah yang paling hebat karena memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang jadi Wakasek itu silahkan berkreasi. Maka lahirlah BTP, lahirlah Pin Excellent, dan banyak diantaranya tentang website pertama waktu itu ya belum ada website, tapi maksudnya belum populer, tapi di kita sudah lahir websitenya yang profesional begitu. Hadirin sekalian yang saya hormati, konten ini dibuat sebagai rasa syukur tersentuh dengan hadiah-hadiah ini. Ini hadiah dari alumni yang mengundang saya, Pak Agus Wahyudi dengan Pak Guntur, Dr. Guntur Daryono ya. Dan semuanya mendapatkan hadiah seperti ini, ada namanya, ada nama pribadi guru yang diundang gitu, Bu Nunung juga sama di situ ya. Dan mereka begitu luar biasa yang membuat saya itu terkejut ketika dipanggil ke depan untuk memberikan sambutan. Belum juga apa-apa langsung ditodong harus menyanyikan lagu We're Traveling Along. Luar biasa sekali. Saya lupa ya udah berapa 15 tahun atau sekian belas tahun yang lalu itu kan lagu diciptakan, dan anak-anak itu harus menyanyikan lagu berbahasa Inggris tersebut karena apapun yang terjadi diantaranya semuanya keunikan-keunikan yang tidak pernah ditemukan di sekolah lain seperti pin excellent, pemasangan pin BTP, kemudian menyanyikan lagu We Are Traveling Along. Itu adalah satu lagu kebangsaan seolah-olah di situ itu kan. Kemudian ada ikrar, kalau pagi-pagi mereka itu yang kelas internasional itu membacakan ikrar. Ada ikrarnya tuh apa gitu ya. Sebelum masuk kelas selalu ada ikrar dulu begitu. Dan masih banyak lagi. Dan yang paling saya senang itu banyak orang-orang yang ekonominya minim karena jatah 20% wajib diberikan, dan justru anak-anak yang ekonominya minim itulah yang paling banyak membantu dari dalam lomba-lomba itu, justru dia yang tampil paling depan sehingga sering jadi. Dan waktu itu mungkin pertama sekali sekolah bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya dengan nama lembaganya adalah LOSI, walaupun tidak sempat mendapatkan kejuaraan di nasional atau internasional. Paling tidak biasanya kalau satu siswa saja lolos di dalam seleksi tingkat kabupaten untuk olimpiade itu syukurannya luar biasa. Tapi sejak saat itu diborong, fisika, kimia, biologi, matematika itu untuk olimpiade diborong sehingga juara umum itu untuk tingkat kabupaten untuk mewakili ke Provinsi Jawa Barat. Tapi sayang ya tidak berkelanjutan karena di pengadilan kalah, akhirnya RSBI dibubarkan. Saya tidak bicara banyak tentang pembubaran RSBI di pengadilan itu. Konon menurut Pak Toto, pengelola RSBI di tingkat nasional, mengatakan bahwa yang mengadukannya itu justru mereka yang tidak pernah menyekolahkan di RSBI. Tapi mereka mengatasnamakan orang tua siswa yang keberatan dengan lahirnya RSBI sehingga bubar. Dan dibahaslah para tokoh-tokoh pendiri RSBI itu berdiskusi dengan saya pada saat itu. Sebenarnya akibat berkonflik dengan orang-orang pengelola dunia pendidikan di Singapura dan Australia, katanya begitu. Jadi dalam diskusi itu seperti itu. Karena apa? Anak-anak Indonesia yang kaya raya itu tidak lagi bersekolah di negara mereka, padahal income per kapita andalan mereka adalah dari dunia pendidikan. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sekian banyaknya orang kaya rata-rata berpendidikannya di Singapura atau di Australia. Dengan keringnya orang-orang yang bersekolah di sana, karena apa? Karena orang-orang asing yang berilmu pengetahuan itu ada di Indonesia, seperti di SMA Tambun Selatan saja kan ada
Nobuyo Suzuki, ada Diogo Perge dari Spanyol, ada Mr. Pitim, ada Mr. Swen dari Jerman, sebenarnya sukunya suku Belanda. Kemudian ada Ami, ya, itu dari luar negeri semua itu. Dan mereka itu memberikan ilmunya sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki gitu. Disampaikan dalam bahasa Inggris, tetapi yang membuat kita bangga salah satu diantaranya Diego mengatakan, kan fotografi di Indonesia itu para tokohnya banyak Pak gitu. Tetapi yang saya ingin berikan kepada anak-anak adalah pemasarannya. Sebab fotografer Indonesia itu hanya kurang pemasaran saja di luar negeri, katanya bilang begitu. Kalau karya mah ya orang Indonesia tidak kalah gitu, bahkan banyak yang lebih bagus. Tapi kenapa orderan-orderan di tingkat internasional itu yang tembus dari sekolah yang ada di atau lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang ada di luar negeri itu mengapa begitu? Kata Diego Perge mengatakan harus memiliki sertifikat lomba skala internasional. Bukalah website dari Jerman, dari Perancis, dari Inggris, dari Rusia, dari Rumania, dari mana, dari negara-negara terutama negara-negara OECD ya. Kerjasamanya itu kalau di Indonesia itu kan rata-rata kerja sama dengan luar negeri itu tidak memakai tanda kutip OECD, yang penting luar negeri saja. Rata-rata ke Oman, kemudian ke Pakistan, kemana itu boleh dikatakan di dunia internasional kan negara-negara seperti Pakistan dengan Indonesia kan bagusan Indonesia sebenarnya. Tapi banyak orang-orang Indonesia kalau kerjasama itu yang penting luar negeri. Padahal di RSBI nggak begitu. Standarnya adalah standar OECD. Negara-negara OECD kan rata-rata di Eropa. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran kelebihannya ada kelas internasional itu, sehingga saya pernah ke Hong Kong, pernah ke Turki, dan guru-guru itu kenapa pergi ke luar negeri, karena wajib ada partnership. Jadi sekolah itu harus kerjasama dengan sekolah mana gitu kan. Di Malaysia sekolah apa gitu kan. Di Singapura sekolah apa. Jadi kita itu ada kontak dan saling mengunjungi. Siswanya juga berdatang ke sana, dari sana juga datang ke sini begitu. Itulah salah satu kilas balik ya tahun 2003 ini. Mudah-mudahan rapat komitenya dibangkitkan kembali, jangan sampai dibatasi. Karena apa? Karena stakeholder itu di Hui People School yang saya kunjungi dengan biaya dari pemerintah pusat, pada saat itu saya datang ke sana dan tidak pernah dipublikasikan. Rata-rata studi banding itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi saya ingin beritahu setelah saya pulang dari studi banding Hong Kong, Guangzhou, kemudian Hui People School di negara Tiongkok tersebut, dipublikasikanlah ke bupati, ke para pejabat daerah begitu, dan akhirnya banyak mereka yang berdatangan ke sana, ke negara yang sekarang kita kenal ya, RRC, tapi saya bilangnya Tiongkok begitu. Setelah pulang dari sana itu mengambil keputusan yang salah. Lahirlah sekolah gratis, padahal yang dikunjungi adalah Hui People School. Hui People School itu adalah sekolah swasta dari suku bangsa Hui yang mayoritas agamanya Islam, dan siswa agama apapun berbondong-bondong ingin masuk ke Hui People School karena bagusnya sekolah tersebut, mutunya begitu. Padahal itu adalah sekolah muslim, katakanlah mungkin kalau di Timur Tengah itu Al-Azhar gitu. Nah, Hui People School itu kan diperebutkan. Nah, itu mahal, masuknya itu mahal, dan orang tua bangga semahal apapun. Padahal kan di RRC tahu sendiri, pendidikan kan gratis. Nah, sekolah gratis itu kan di RRC, ternyata tidak laku. Sekolah gratis itu tidak laku.
Silahkan kaji kembali untuk pemerintahan di Indonesia, silahkan pantau di sekolah gratis RRC itu ternyata yang paling laku adalah Hui People School, sekolah termahal itu di Asia begitu. Karena akhirnya di video yang lain sudah diceritakan mengapa sampai masjidnya sejak pemerintah masuk kosong tidak dibahas di sini ya. Yang akan dibahas di sini adalah tentang peranan stakeholder dan pengambilan keputusan dari pemerintah lokal di kita berdatangan ke sana. Setelah pulang ke sana itu menjelaskan kita juga mampu membangun seperti itu, sekolah yang ada lapangan sepak bolanya, sekolah dengan bangunan-bangunan megah, kemudian sekolah dengan yang dilihat IT-nya semua yang dilihat seperti itu, dan itu langsung diterjemahkan di Bekasi kan sekarang SD dan SLTP itu dibangun dengan bangunan-bangunan megah 2 lantai 3 lantai tapi tidak terpelihara. Karena apa? Digratiskan. Karena mereka setelah pulang, setelah dibanding dari sana, kita akan mampu membangun seperti itu. Itu kesalahannya. Padahal yang benar kalau kita setelah dibanding ke Hui People School, kenapa sekolah ini menjadi terkenal? Kenapa sekolah ini menjadi rujukan RSBI? Kenapa sekolah ini kok begitu spektakuler? Betul, bangunannya megah, ICT-nya juga begitu datang ke lobi itu ada layar besar, cuma disentuh dengan jari untuk mengetahui apakah sudah bayar SPP atau belum, tinggal tik, oh iya anaknya sudah muncul. Kemudian tinggal di layar lebar itu tinggal disentuh-sentuh saja, anaknya dapat nilai berapa, klik di layar lebar itu muncul begitu. Kemudian ada simbol-simbol, kok ada tanda bintang, kok ada tanda penghargaan apa gitu, bangga orang tua tuh anak saya ternyata dapat penghargaan apa. Dan setiap siswa yang berprestasi itu dikasih logo-logo tadi kayak excellent gitu kan, kayak BTP yang tadi itu yang kita ceritakan, bahwa logo-logo itu sebenarnya merupakan hasil studi banding saya ke RRC pada saat itu. Pulang ke Indonesia diajak diskusi dengan teman-teman dan akhirnya lahirlah logo excellent, kemudian dengan program-program lainnya itu. Nah barangkali ya yang perlu digarisbawahi, studi banding kita itu kadang-kadang keliru. Begitu ditanya kepada para pejabat, kenapa keputusannya jadi sekolah gratis? Studi banding ke Hui People School itu adalah sekolah yang dibiayai masyarakat tanpa membebani pemerintah, maka menjadi sekolah maju. Kenapa datang balik ke Indonesia dicanangkannya sekolah gratis? Kita sanggup akan membentuk seperti sekolah Hui People School, kan keliru besar. Harusnya utuh, bukan lihat bangunannya studi banding itu. Nah, setelah ditanya ke pejabat, kenapa kok keputusannya seperti itu? Jawabnya bahasanya tidak mengerti katanya. Yang dia terangkan pakai bahasa Cina, kita tidak paham. Makanya ketika studi banding yang dilihat itu adalah bangunannya indah, ada lapangan sepak bola di sekolahan, ada asrama-asrama. Jadi sekolahnya itu ada asramanya, diasramakan gitu. Makanya cocok lah kalau lahir di Indonesia terus sekolah-sekolah berasrama. Studi bandingnya itu ke Hui People School di Jalan Lembu ya. Kenapa sekarang tidak ada lagi acara seperti itu? Malah terbalik, untuk rapat komite saja, aduh baru 1 kali rapat komite rame di media. Dianggapnya sebagai berburu di kebun binatang katanya begitu. Sehingga para kepala sekolah itu takut pada stagnasi. Nah, inilah barangkali sejarah RSBI dibuka di sini bukan ingin membuka lagi RSBI, tetapi masa jayanya dunia pendidikan Indonesia itu sebenarnya RSBI. Sehingga ketika ada COVID-19 itu Indonesia siap dengan PBM virtualnya. Karena apa? Karena ada RSBI. Dari RSBI itu lahir sekolah SSN, sekolah nasional, dan orientasinya ke RSBI begitu kan, IT-nya. Maka ketika ada COVID-19 kan kita nyaman-nyaman saja. Di Indonesia tidak ada kendala yang berarti untuk penguasaan IT. Hanya masalah kendalanya anak-anak yang tidak memiliki gadget ya,
hanya kendala itu dan bisa diatasi kan dengan sekolah menyediakan PC-PC di komputer di sekolahnya masing-masing dan bisa dipinjamkan juga ke siswa untuk belajar kelompok di mana model begitu di antaranya banyak hal. Tetapi dari segi keilmuan penguasaan IT itu berkat RSBI terjawab sudah bahwa begitu pentingnya, dan salah satu contoh di antaranya kebanggaan anak-anak yang ekonomi minim yang katanya dibubarkannya RSBI karena tidak bisa dimasuki oleh orang miskin. Bukti saya diundang ini adalah oleh orang-orang atau siswa-siswa yang ekonominya minus dan sekarang jadi pejabat negara. Kenapa dia menjadi hebat? Ya, karena mereka pintar berbahasa Inggris. Mengapa mereka jadi hebat? Karena mereka berkomunikasi dengan orang-orang asing yang berprestasi di luar negeri diundang ke sini. Sehingga dunia itu begitu dekat. Swen dari Jerman, kelahiran Belanda. Kemudian Nobuo Suzuki dari Jepang, Ami dari Australia, Mr. Pitim dari Bosnia dan masih banyak lagi. Dan mereka berkomunikasi seperti itu kan. Dan kami tidak lagi menganggap RSBI itu konsepnya sebagai menjawab tantangan atau persaingan global. Kalimat itu dihapus jauh-jauh menjadi partner. Jadi orang-orang di luar negeri itu bukan persaingan dengan kita, bukan bersaing. Kita itu justru kolega. Kita ada hubungan dengan Australia, kita ada hubungan dengan sekolah-sekolah kemitraan di berbagai negara OECD dan sebagainya. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah meminta Bapak menyanyikan lagu tentang RSBI itu yang saya ciptakan sendiri. We are traveling along in search of all knowledge to reach our bright future. Al ilmu nafiun lil mustaqbalina wa akhiratina. Ilmu bermanfaat untuk hari depan dan di akhir nanti. Di sekolah itu tempat mutiara ilmu indah gemerlapan. Di sini tempat menempa diri iman, ilmu dan amal. Ambil semua mutiara untuk jalan masa depan. Ilmu bermanfaat untuk hari depan dan di akhir nanti.